Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nisa Nurisnan. Bisa dipanggil Najwa atau bisa dipanggil tidak lupakan saja. Saya dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa sih itu metode ijmali dan apa sih itu tafsir tematik atau maudhu. Oke, simak video berikut ini. Dadah, sampai jumpa kembali. Oke, jadi kita akan masuk ke pembahasan ulumul Quran yang bertema metode tafsir ijmali dan tematik. Pasti kalian nih pada bingung, apa sih itu metode tafsir ijmali dan tematik? Apa sih dia perbedaannya? Dan apa sih kelebihan kekurangan dari tafsir ijmali maupun tematik? Oke, saya di sini akan membahas bagaimana metode tafsir ijmali dan bagaimana metode tafsir tematik. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ijmali. Pengertian ijmali dari kata ajmala yang berarti menyebutkan sesuatu secara tidak terperinci. Nah, dalam secara bahasanya, ijmali ini adalah ringkasan ikhtisam global dan penjumlahan. Nah, jadi kata ajmala ini maksudnya tuh sesuatu yang penyebutannya tuh secara tidak terperinci, atau dalam bahasanya adalah ringkasan, ya semacam ringkas kalau ajmala ini. Oke, jadi kalau misalkan pengertian tafsir tematik, kita akan masuk ke tafsir tematik. Pengertian tafsir tematik atau maudhu. Tafsir maudhu atau tematik yaitu menafsirkan Al-Quran dengan langkah-langkah tertentu yang dimulai dengan menentukan topik sampai memberikan kesimpulan atau jawaban akhir bagi permasalahan yang dibahas. Nah, jadi kalau tafsir tematik ini berbeda dengan tafsir ajmala. Kalau tafsir tematik atau maudhu di sini tuh maksudnya tuh menafsirkannya Al-Quran yang dia tuh mempunyai langkah-langkah tertentu. Nah kan kalau ajmala ini kan dia kan tidak terperinci dan ringkasan gitu kan. Kalau misalkan tematik ini dia nih mempunyai langkah-langkah tertentu gitu. Apa aja nih langkah-langkahnya? Nah, di sini ada dimulai dengan menentukan topik, memberikannya kesimpulan sampai jawaban akhir bagi suatu hal atau suatu permasalahan yang sedang dibahas. Nah, jadi itu dia apa sih itu ajmala dan tafsir tematik itu yang tadi saya bahas tadi. Oke, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini tuh ada kelebihan metode ijmali. Apa sih kelebihan metode ijmali itu? Kelebihannya yang pertama, di situ ada praktis dan mudah difahami. Jadi metode ini adalah metode yang paling ringkas dan mudah kita pahami. Kedua, bebas dari penafsiran Israiliyat. Nah, pasti kalian pada bingung kan? Apa sih Israiliyat itu apa gitu kan? Jadi, Israiliyat itu adalah cerita-cerita yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani atau pengaruh kebudayaan keduanya yang terdapat dalam tafsir bil matsur atau tafsir berdasarkan riwayat. Nah, jadi di ijmal ini kita sudah bebas dari penafsiran Israiliyat ini. Sudah nggak ada penafsiran Israiliyat seperti yang tadi saya jelasin. Yang ketiga, akrab dengan bahasa Al-Quran. Jadi metode ijmali ini memakai bahasa seperti bahasa Al-Quran yang mudah kita pahami. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke kekurangannya. Apa sih kekurangannya itu? Pasti ada dong. Kekurangan dari metode ijmali ini, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, kekurangan metode ijmali. Yang pertama ada menjadikannya petunjuk Al-Quran bersifat parasial atau berbagi tapi tidak mendalam.
Yang kedua, tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Jadi, kekurangan dari ijmali ini adalah penafsiran ijmali ini berbagi tapi tidak mendalam. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya itu penafsiran yang sangat ringkas, tidak umum, dan mudah kita fahami. Karena penafsiran ini yang menggunakan seperti bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Quran. Kayak kalau misalkan ijmali ini, itu tuh dia cuman perkata gitu, penafsirannya perkata, dan dia ringkas dan dia menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran yang menjadi kita mudah paham dengan penafsiran dari ijmali ini. Dan kita sekarang masuk ke kelebihan metode tafsir tematik. Yang pertama, ada menghindari problem atau kelemahan metode lain. Yang kedua, praktis dan sistematis. Yang ketiga, kesimpulan yang dapat dipahami. Yang keempat, dinamis. Oke, sekarang kekurangan metode tafsir tematik. 1. Memenggal ayat Al-Quran. Yang kedua, membatasi pemahaman ayat. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melihat apa sih perbedaan antara tafsir ijmali dan tafsir tematik itu. Jadi kalau tafsir ijmali itu dia yang sepenggal, yang ringkas gitu loh, yang ringkas. Kalau tafsir tematik itu dia tuh bertema, yang setiap kayak satu halaman itu tema misalkan, dan yang memang lebih mudah untuk dicari kalau misalkan tafsir tematik. Dan dia bertema, misalkan satu halaman ini dia berjudul hari kiamat, ya berarti itu semua satu halaman itu hari kiamat semua, dia kan bertema jadinya. Nah, di sini kita masuk ke kitab-kitab tafsir dengan metode ijmali. Yang pertama, tafsir Al-Jalalain, karya Jalal al-Din al-Sayyid dan Jalal al-Din al-Mahalil. Yang kedua, ada Safwah al-Bayan di Ma'ani Al-Quran, karya Syekh Husain Muhammad Makhlaud. Yang ketiga, ada Tafsir Al-Quran Azim, karya Ustadz Muhammad Farid Majdi. Nah, kitab-kitab tafsir yang memakai metode maudhu' itu di sini ada karya Syekh Mahmud Saltut. Yang kedua, karya Ustadz Abbas Mahmud Al-Aqad. Yang ketiga, ada karya Ustadz Al-A'la Al-Maududi. Yang keempat, ada karya Ustadz Muhammad Abu Zahroh. Yang kelima, ada karya dari Dr. Ahmad Kamal Mahdi. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke pembahasan kesimpulan. Nah, jadi di sini tuh metode penafsiran Al-Quran itu adalah suatu cara atau langkah yang mudah untuk melakukan penalaran hasil usaha manusia dan ijtihadnya untuk mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, jadi bagaimana nih bagaimana sobat semua, apakah sudah mengerti apa sih itu perbedaan antara ijmali dan tematik? Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh komen. Oke, jadi gimana nih teman-teman semua setelah melihat penjelasan dari aku, apa sih itu tematik dan ijmali, dan apa sih itu perbedaannya, kekurangannya, kelebihannya? Tadi aku sudah menjelaskannya di video yang barusan tadi. Kalau misalkan teman-teman semua ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, boleh di komen di bawah ini, oke? Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.